Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Perkenalkan, nama saya Lediana Oscar, biasa dipanggil dengan Lady. Saya merupakan pewarta pengajar dari BPK PKK KAJ. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan SHDR sesi 3 dengan tema hidup baru di dalam roh. Kenapa ini dikatakan hidup baru? Kita lihat, kita dihadapkan pada dua pilihan. Apakah kita mau terus berada di dalam kehidupan lama kita, atau kita mau mengalami sebuah kehidupan yang baru dengan melakukan pertobatan. Kita akan mempelajari apa sebetulnya hidup baru di dalam roh. Sebelumnya kita telah mempelajari dari sesi 1 tentang cinta kasih Allah dan sesi 2 tentang penyelamatan oleh Yesus Kristus bagi umat manusia. Di dalam sesi 1, 2, dan 3 ini kita belajar tentang Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah, kita tahu bahwa di sesi 1 dikatakan bahwa Bapa itu sebetulnya menghendaki semua manusia itu mengalami kebahagiaan di dalam hidupnya. Dan ia sungguh menginginkan kita semua mengalami kehidupan baru di mana kehidupan yang dipenuhi dengan kebahagiaan. Begitu sayangnya Allah Bapa kepada umat manusia, Dia mengaruniakan putranya yang tunggal bagi kita. Dia mengutus putranya ke dunia ini untuk membawa kehidupan baru bagi kita. Kehidupan baru seperti apa? Kita lihat ketika Tuhan Yesus turun ke dunia menjadi sama dengan manusia. Dia menjadi teladan bagi kita semua. Kita diharapkan untuk dapat mencontoh apa yang dilakukan Yesus di dalam hidup kita. Mungkin kita tidak mengerti apa yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Nah, ini ada seorang teladan Yesus, apa yang dia lakukannya, apa yang dilakukan Tuhan Yesus ini, diharapkan kita pun bisa mencontoh, meneladani Tuhan Yesus. Tidak sampai situ saja. Tuhan Yesus itu sungguh mengasihi kita dan dia juga memberikan seorang penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus. Kita lihat, mungkin di dalam awal tadi kita dengar ada kehidupan baru dan kehidupan lama. Apa sih sebetulnya perbedaannya? Kita lihat di dalam kehidupan lama. Bagaimana mungkin di dalam kehidupan lama kita memiliki gaya hidup yang hura-hura, gaya hidup yang selalu tidak mau memperdulikan orang lain, gaya hidup yang sesuka-suka gue, gitu kan, gaya hidup yang mengutamakan keinginan duniawi. Kita juga melihat cara berpikir kita. Bagaimana mungkin cara berpikir kita masih egosentris, menurut aku, menurut maunya saya. Belum lagi misalnya cenderung memiliki pikiran-pikiran yang negatif. Ya. Kemudian kita lihat sikap hati kita juga. Mungkin di dalam kehidupan lama, hati kita dipenuhi dengan kemarahan, kebencian, dendam, dan berbagai macam hal. Itu akan kita bisa lihat juga di dalam perkataan-perkataan kita sehari-hari. Bagaimana perkataan yang kita keluar, kita lihat mungkin dulu orang yang belum mengalami kehidupan baru, kalau marah, itu kebun binatang keluar semua. Ya. Itulah yang dialami oleh orang-orang yang mengalami kehidupan lama yang belum diubah. Tetapi kita tahu dengan hadirnya Tuhan Yesus itu akan memberikan kehidupan yang baru bagi kita. Bagaimana hidup kita bukan lagi dituntun oleh diri kita sendiri, tetapi kita menyerahkan hidup kita ke dalam tuntunan Roh Kudus. Agar kita mengalami sebuah kehidupan yang baru. Kehidupan baru seperti apa? Kehidupan yang baru yang tadinya bukan lagi dipimpin oleh diri kita sendiri, tetapi mulai dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika kita memilih untuk mengikuti Yesus, memilih untuk mengalami kehidupan yang baru bersama dengan Roh Kudus, maka kita mau menyerahkan diri kita bukan lagi dipimpin oleh diri kita sendiri, tetapi dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kita juga tidak lagi
hanya berpikir untuk mengejar kesenangan-kesenangan duniawi, tetapi kita mulai melakukan hal-hal yang lebih bersifat rohani, ya, lebih mendahulukan orang lain, lebih care dengan orang lain, dan banyak hal yang kita lakukan. Tidak hanya kita melakukan segala sesuatu hanya untuk menyenangkan hati kita, tetapi kita mulai berpikir apakah yang kita lakukan ini sungguh menyenangkan hati Allah atau tidak. Kemudian dengan kehidupan baru bersama Roh Kudus ini kita mulai mengikatkan diri kepada kehendak Allah. Kita mulai mau tahu apa sih sebetulnya kehendak Allah yang Ia ingin kita lakukan di dalam hidup ini, dan kemudian kita belajar untuk melakukan kehendak Allah itu. Memang tidak mudah, tetapi kita percaya Roh Kudus yang telah ada di dalam diri kita ini akan menuntun kita terus-menerus agar kita memperoleh satu kehidupan yang semakin baik dan semakin baik dengan memiliki kualitas kehidupan yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Setelah itu, kita pun dengan rela untuk dipakai oleh Allah menjadi kepanjangan tangannya. Mungkin dulu kita berpikir, aduh buat apa saya pelayanan, capek, pekerjaan sudah banyak, sibuk, urusan rumah juga banyak, begitu banyak hal lain yang perlu saya kerjakan. Saya nggak ada waktu untuk melayani Tuhan. Tetapi di dalam ketika kita mengalami satu kehidupan bersama Tuhan, kehidupan baru yang dipimpin oleh Roh Kudus, perasaan itu mulai mengalami perubahan. Kita mulai merasa bahwa saya ingin melayani Tuhan. Ada kerinduan untuk melayani Tuhan. Bahkan melayani Tuhan menjadi satu way of life bagi kita. Sehingga rasanya kalau nggak melayani kok ada sesuatu yang hampa. Ya. Jadi kita bisa lihat perbedaan daripada kehidupan lama dan kehidupan baru. Dengan kita memilih untuk mengalami kehidupan yang baru dengan pimpinan Roh Kudus, pastinya ada hal-hal yang banyak, bahkan hal-hal yang harus kita korbankan. Kemudian kita lihat, perubahan itu akan terjadi ketika Roh Kudus itu turun atas seseorang. Apa sih yang dapat kita rasakan dan kita alami? Kita akan merasakan bahwa Allah itu sebagai Bapa yang sungguh mencintai dan memelihara kita. Mungkin dulu kita tidak merasakan bahwa Allah itu mengasihi kita. Dengan permasalahan pergumulan kehidupan yang kita alami, kita mempertanyakan apakah Allah itu sungguh mengasihi kita. Tetapi ketika Roh Kudus turun menguasai seseorang, pemikiran itu perlahan-lahan mulai sirna. Ketika Roh Kudus turun atas seseorang, kita tidak lagi berpikir demikian, tetapi kita sungguh bisa merasakan ternyata permasalahan pergumulan kehidupan yang kita alami ini sebagai bentuk juga kasih Allah kepada kita. Di dalam permasalahan-permasalahan itu bisa kita lihat sebetulnya Allah itu sungguh mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia mau menunjukkan kasih dan kuasanya sungguh nyata bagi kita melalui setiap pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Sehingga kita lebih positif di dalam menanggapi suatu permasalahan di dalam kehidupan kita. Tidak hanya itu, yang dulunya kita juga merasa, saya nggak mungkin bisa berkomunikasi dengan Allah. Karena Allah itu begitu jauh. Oh, tidak lagi. Ketika Roh Kudus turun atas seseorang, kita mulai bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa merasakan Roh Kudus itu mengajar kita, Dia menuntun kita, Dia membimbing kita. Banyak hal yang bisa dilakukan Roh Kudus. Saya sendiri mengalami banyak sekali kejadian di mana Roh Kudus sungguh bekerja. Dia mengajar saya, Dia membimbing saya, Dia menuntun saya. Itu sering sekali saya alami. Saya ingin men-sharingkan satu hal. Pernah satu hari saya diminta bantuan untuk memasang speaker. Ada kejadian duka sehingga dibutuhkan tenaga untuk memasang speaker. Pada saat itu siang hari. Rata-rata pada bekerja. Kebetulan pekerjaan saya itu
waktunya fleksibel, sehingga saya diminta bantuan untuk tolong dong speakernya bisa diantarkan ke rumah eh, orang yang berduka tersebut dan tolong dipasangkan. Saya bukan orang yang paham akan elektronik. Saya kalau disuruh bawain aja bisa, saya bawa, saya antar. Tetapi saya diminta tolong juga untuk dipasangkan agar speaker itu bisa nyala. Speaker itu bukan speaker kecil yang biasa, tetapi speaker yang cukup besar. Kemudian, apa yang saya lakukan? Saya hanya berkomunikasi dengan Tuhan. Di sepanjang jalan itu saya berdoa, saya bicara sama Tuhan. Aduh Tuhan, ini saya diminta pasang speaker, tapi saya nggak mengerti caranya. Tolong Tuhan tuntun saya, agar saya paham apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya pasang. Kabel ini dipasang di mana, kabel ini dipasang di mana. Saya mohon tuntunan Tuhan. Saya terus berdoa sepanjang jalan seperti itu. Sampai tiba di situ pun diminta sama orang yang bersangkutan, tolong ya pasangin. Oke, saya akan coba, saya bilang kan. Saya nggak paham, tapi saya akan mencoba, saya bilang. Akhirnya terus saya sambil kotak-katik itu speaker, saya sambil berdoa di dalam hati kepada Tuhan. Dan Tuhan Roh Kudus melalui Roh Kudusnya menuntun saya untuk memasang kabel demi kabel yang tadinya saya juga nggak paham. Tetapi ada dorongan-dorongan hati, kabel ini pasang di sini, kabel ini pasang di sini, kabel ini pasang di sini. Dan apa yang terjadi? Speaker itu bisa nyala dengan baik. Apakah itu karena kemampuan saya? Tidak, saya tidak paham sama sekali. Tetapi Roh Kuduslah yang menuntun saya untuk dapat melakukan itu. Masih banyak hal yang bisa Roh Kudus lakukan bagi kita. Dia bisa menghindarkan kita juga dari berbagai permasalahan karena dia akan menolong kita. Kita perlu belajar untuk lebih peka akan tuntunan Roh Kudus ini sehingga kita sungguh paham Allah ini berbicara kepada kita dan menuntun kita. Dia juga akan memulihkan kembali hubungan kita dengan Allah ataupun sesama. Ketika kita berlaku tidak baik, ketika kita melakukan sesuatu hal yang sudah melenceng, Roh Kudus itu akan mengingatkan kita untuk ayo kembali. Kemudian Tuhan Yesus juga menjadi dasar kehidupan kita. Ketika kita hendak melakukan sesuatu, kita akan terus berkomunikasi dengan Tuhan. Kita akan berpikir bahwa apakah hal yang kita lakukan ini sungguh menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Karena bukan lagi kita yang menjadi pusat, tetapi Tuhan Yesus yang menjadi pusat. Sehingga ketika kita melakukan apapun, kita mulai bertanya apakah ini menyenangkan hati Tuhan. Kita bertanya kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan. Karena begitu banyak hal yang dapat dilakukan Roh Kudus. Pernah satu hari saya mau pergi retret. Sebelum pergi retret itu saya berbelanja di supermarket. Ingin membeli kebutuhan yang dibutuhkan untuk retret besok. Selama belanja itu saya sambil berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan, ini saya mau beli apa lagi ya? Saya sambil berjalan, saya sambil melihat-lihat barang kiri kanan. Ini saya mesti beli apa lagi ya Tuhan ya? Oh beli ini, saya beli. Kemudian pada saat saya mengantri di kasir, ada dorongan yang begitu kuat agar saya membeli sebuah handy plus. Pada saat dorongan itu dirasakan, saya merasa bahwa saya nggak butuh handy plus. Kenapa saya mesti beli handy plus ya? Saya berpikir begitu. Tetapi dorongan itu begitu kuat, beli handy plus. Akhirnya ya udah saya beli handy plus. Setelah saya beli handy plus, besoknya saya ikut retret seperti biasa. Dan sungguh mengagetkan saya ketika pada saat retret itu ternyata ada orang yang membutuhkan handy plus. Dan di situ saya sudah menyediakan handy plus yang bisa saya berikan kepada orang yang membutuhkan itu. Roh Kudus bisa menuntun kita. Tuhan Yesus yang menjadi prinsip
dasar kehidupan kita akan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang di luar pemikiran kita. Sehingga kita bisa lihat begitu banyak sebetulnya hal baru yang akan kita alami ketika kita membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Selain daripada hal-hal yang kita alami ini, kita lihat cara berdoa kita juga akan berubah. Dulu mungkin ketika kita berdoa, seringkali kita hanya meminta-minta kepada Tuhan. Ya, dari awal sampai akhir yang keluar daripada mulut kita hanya permintaan. Tetapi ketika kita mengalami kehidupan yang baru, cara berdoa kita mulai berubah. Doa kita mulai berpusat pada Allah. Mulai lebih banyak bersyukur. Mulai lebih banyak mendoakan orang lain dibandingkan diri kita sendiri. Sehingga kita bisa lihat, dengan adanya Roh Kudus di dalam hidup kita, kita mulai lebih care sama sesama, memiliki kasih yang lebih lagi kepada sesama. Doa kita tidak hanya meminta-minta terus. Di dalam doa kita mulai ada pujian kepada Tuhan. Rasa syukur yang terus kita haturkan kepada Tuhan, sekalipun permasalahan kita hadapi begitu besar. Kita akan mendapatkan karunia berbahasa roh. Saya tidak akan mendalami tentang bahasa roh, tetapi kita akan lihat nanti di sesi kelima, bagaimana banyak fungsi daripada bahasa roh yang akan membantu kita juga untuk mengalami pertumbuhan iman di dalam Tuhan. Tetapi bukan berarti orang yang tidak mendapatkan bahasa roh atau tidak bisa berbahasa roh kemudian tidak dapat merasakan kasih Allah. Tidak. Tetapi ini ada sebuah karunia yang dapat kita gunakan untuk membangun hubungan kita dengan Allah lebih lagi. Terkadang kita berdoa itu terbatas dengan kata-kata, terbatas dengan kosakata yang kita miliki. Tetapi ketika kita berdoa dengan menggunakan bahasa roh, hal itu tidak terbatas dengan kata-kata. Bahkan terkadang kita tidak memahami apa yang mau kita keluarkan. Tetapi dengan menggunakan bahasa roh, segala sesuatu yang ada di dalam diri kita pun bisa tersampaikan dengan baik dan dipahami oleh Tuhan. Kemudian kita juga bisa melihat kitab suci, liturgi, misa, sakramen-sakramen menjadi hidup kembali. Yang tadinya mungkin kita membaca Alkitab, membaca kitab suci, rasanya kok saya tidak paham, ngantuk, dan sebagainya. Tetapi ketika Roh Kudus membimbing kita, kita mulai memahami apa yang ingin disampaikan Tuhan melalui kitab suci. Liturgi ataupun misa, sakramen-sakramen tidak menjadi hanya sebuah rutinitas atau formalitas, tetapi kita sungguh-sungguh bisa merasakan bahwa Allah hadir di dalam liturgi misa ataupun di dalam sakramen-sakramen yang kita terima. Selain itu, kita akan melihat buah roh akan berkembang di dalam diri kita. Setiap orang memiliki buah roh. Kita lihat pohon apel yang ada di gambar ini. Ada yang sudah merah, ada yang masih hijau, ada yang dari hijau lagi menuju merah, berbagai macam warnanya. Nah, begitu juga buah roh yang ada di dalam diri kita. Buah roh ada 9, bisa kita baca di dalam Galatia 5 ayat 22. Tapi buah roh ini memiliki kadar kematangan yang berbeda-beda di dalam diri setiap orang. Ada mungkin yang kasihnya lebih besar, sukanya besar, tapi kesabarannya belum terlalu matang, atau kemurahannya belum terlalu matang. Jadi beraneka ragam, tetapi ke-9 buah roh ini ada di dalam diri kita semua. Tetapi kadar kematangan daripada masing-masing buah roh itu berbeda-beda. Nah, dengan hidup di dalam roh,
maka buah roh ini harus bertumbuh semakin matang. Yang bisa menilai itu semua bukan diri kita sendiri, tetapi orang sekitar kita, terutama mereka yang sungguh dekat dengan kita. Mereka yang bisa melihat apakah kita sudah berubah atau belum. Apakah kita hidup di dalam Roh Kudus dan sudah menunjukkan perubahan-perubahan di dalam hidup kita. Contohnya misalnya, yang dulunya pemarah, sekarang jadi lebih sabar. Dulunya pelit banget, sekarang mulai bisa berbagi. Dulunya tidak bisa mengasihi, sekarang mulai bisa mengasihi. Dulunya mengeluh terus, sekarang mulai bisa bersyukur, bersuka cita, dan banyak hal lagi yang dialami. Dan itu semua bisa dilihat daripada penilaian-penilaian daripada orang di sekitar kita. Oleh sebab itu, kita akan melihat kita bertumbuh atau tidak. Apakah kita sungguh telah hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan bisa melihat dari buah roh yang dihasilkan di dalam diri kita. Tidak hanya itu, kita juga akan menerima karunia-karunia karismatik yang berguna untuk melayani Allah. Itu ada di dalam 1 Korintus 12 ayatnya 7 sampai 11. Ada 9 karunia karismatik untuk melayani Allah. Di antaranya adalah karunia penyembuhan, bernubuat, membeda-bedakan roh, berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh, sabda pengetahuan, hikmat kebijaksanaan, iman, karunia mujizat, ya. Kita akan dapat menerima karunia-karunia itu yang berguna untuk melayani sesama, sehingga orang lain pun bisa mengalami Tuhan dan tentunya memiliki kerinduan untuk semakin dekat kepada Tuhan. Kepenuhan hidup di dalam roh dimulai pada waktu kita mengalami pembaptisan di dalam roh. Ketika kita dibaptis di dalam roh atau mengalami pencurahan Roh Kudus, ataupun Roh Kudus datang pada kita, kita akan mengalami kehadirannya. Dia akan merubah kita. Kita tahu pada saat kita dibaptis, kita pun sudah menerima Roh Kudus. Pada saat kita dibaptis di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus telah ada di dalam diri kita. Tetapi kenapa kita tidak merasakan fungsi daripada Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri kita? Saya mengibaratkan ada sebuah gelas, ya. Gelas ini kita isi dengan sirup. Ketika kita tuangkan sirup ke dalam air berisi gelas ini, kemudian kita minum, kira-kira rasanya bagaimana? Rasanya akan masih terasa seperti air putih. Kenapa? Karena sirup yang sudah dituangkan ke dalam air putih ini tidak kita aduk, sehingga sirupnya itu mengendap ke bawah gelas. Tetapi air putih ini akan terasa manis, akan terasa bercampur dengan sirup apabila kita aduk. Begitu juga ketika kita hidup di dalam Roh Kudus. Ketika Roh Kudus telah dicurahkan di dalam diri kita jarang mempergunakan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Sehingga Roh Kudus itu mengendap di dalam diri kita tidak pergunakan. Sehingga kita tidak merasakan fungsi daripada Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri kita. Oleh sebab itu, kita mesti belajar untuk hidup berpadanan dengan Roh Kudus. Kita juga akan bisa mengalami pembebasan karena kuasanya yang telah kita terima melalui permandian dan penguatan. Dan kita perlu tahu bahwa baptisan roh ini sama sekali tidak menggantikan sakramen baptis. Jadi jangan kita merasa bahwa kita sudah mengalami pencurahan roh dan kita tidak perlu lagi untuk menerima sakramen baptis apabila memang kita belum dibaptis. Karena baptisan roh ini sama sekali tidak menggantikan sakramen baptis. Akibat pembaptisan dalam roh, setiap orang dapat mengalami perubahan yang berbeda-beda.
Banyak orang yang akan mengalami Roh Kudus di dalam dirinya secara sadar pertama kali. Mungkin bagi kita yang belum pernah mengalami baptisan dalam Roh untuk pertama kalinya, setiap orang mempunyai manifestasi yang berbeda-beda. Sehingga nanti pada saat berdoa, kita fokus pada diri kita. Nggak usah pedulikan kiri kanan manifestasi apa yang dirasakan orang lain. Karena setiap orang akan mengalami manifestasi yang berbeda-beda. Mungkin juga pada saat itu kita nggak mengalami apa-apa, tetapi setelah itu kita baru mengalami, bisa juga. Saya sendiri pada saat pertama kali mengalami baptisan di dalam Roh, di mana saya belum dibaptis pada saat itu, pada saat pencurahan Roh, ketika saya didoakan pada saat itu, saya merasakan eh, ada aliran panas di sekujur tubuh saya yang membuat saya begitu lemes dan akhirnya saya terjatuh. Pada saat itu saya nggak paham itu apa, tetapi pada saat sekarang saya mengerti bahwa itulah yang dinamakan resting. Ketika saya jatuh, saya jatuh, pada saat saya bangun yang saya rasakan adalah sebuah perasaan yang sangat sukacita, damai, ya. Kemudian ya sudah, tetapi setelah itu saya merasakan kerinduan untuk boleh mengenal Tuhan. Saya memiliki kerinduan untuk mencari tahu Tuhan lebih dan lebih lagi. Saya mulai mengikuti seminar-seminar, saya mulai mengikuti pengajaran-pengajaran, dan saya mulai serius di dalam mengikuti katekumen pada saat itu. Dan terus terang itu adalah katekumen saya yang ketiga, karena ikut katekumen yang pertama dan kedua akhirnya gagal dibaptis, dan akhirnya saya ikut kembali yang ketiga. Tapi saya sungguh bersyukur saya sudah mengalami pembaptisan Roh yang membuat saya mengalami ada sesuatu dorongan di dalam diri saya yang membuat saya begitu bersemangat untuk mau tahu Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Itu yang membuat saya semakin yakin bahwa saya mau dibaptis. Tetapi untuk orang yang sudah pernah mengalami baptisan Roh, jangan pernah khawatir bahwa kita tidak akan merasakan apa-apa. Tidak, kita juga akan merasakan sesuatu ketika kita sungguh mau membuka hati kita. Pengalaman yang akan kita dapat mungkin akan berbeda, sama seperti saya. Saya pertama kali tadi mengalami baptisan Roh yang saya rasakan seperti itu. Tetapi ketika pembaptisan Roh, pencurahan Roh yang saya ikuti dan saya alami berkali-kali, itu membawakan pengalaman-pengalaman yang berbeda bagi saya. Sehingga jangan pernah khawatir, yang sudah pernah pun akan sangat mungkin merasakan terus jamahan Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Bahkan yang sudah lama menjadi orang Kristen pun, pengalaman hidup kekristenannya akan menjadi lebih hidup dengan kehadiran Roh Kudus. Kita bisa melihat seperti tadi, bagaimana mungkin kita dulu sudah rajin ke gereja, sudah rajin mengikuti sakramen, dan sebagainya. Tetapi ketika kita mengalami pembaptisan Roh, semuanya itu akan semakin bertumbuh, semakin akan mengalami pengalaman-pengalaman yang berbeda dengan apa yang sudah kita rasakan dahulu, dengan adanya Roh Kudus yang membimbing kita. Seharusnya tidak ada seorang Kristen pun yang tidak memiliki hubungan pribadi dengan Allah, atau orang Kristen yang tidak mempunyai kuasa dari Roh Kudus. Tidak ada. Setiap orang memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Tetapi seberapa dekat hubungan pribadi itu, kitalah yang perlu membinanya terus-menerus. Kita perlu memiliki sebuah relasi yang baik dengan Tuhan. Semakin kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, kita akan semakin memahami Tuhan. Sehingga kita juga akan senantiasa peka
dengan dorongan-dorongan Roh Kudus yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Ada nggak sih orang Kristen yang tidak mempunyai kuasa dari Roh Kudus? Nggak ada. Semua itu memiliki kuasa dari Roh Kudus. Tetapi banyak orang yang tidak yakin, tidak percaya diri, tidak merasa bahwa ia memiliki kuasa dari Roh Kudus. Kita sebagai orang Kristen, kita harus percaya dan kita harus meyakini bahwa kita pun setiap orang memiliki kuasa dari Roh Kudus. Apalagi ketika hidup kita sungguh dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan sungguh-sungguh bisa melihat dan merasakan kuasa Tuhan yang begitu nyata. Setiap orang, walaupun dia masih dalam tahap awal kekristenannya pun, dia akan bisa mengalami pembaptisan roh. Jadi siapapun boleh. Tidak hanya itu, orang yang belum dibaptis sekalipun juga bisa mengalami baptisan roh. Seperti apa yang saya alami, yang tadi sempat saya sharingkan. Saya mengalami baptisan roh itu sebelum saya menerima sakramen baptis. Tapi justru dengan mengalami baptisan roh itu, hal itu mendorong saya memiliki sebuah keinginan yang lebih lagi untuk boleh mengenal Tuhan. Untuk lagi sungguh-sungguh ingin menerima sakramen baptis. Jadi setiap orang apapun kondisinya sangat memungkinkan untuk menerima baptisan roh. Pembaptisan di dalam roh hanyalah awal daripada kehidupan baru, bagaimana hidup kita mulai kita serahkan kepada bimbingan Roh Kudus. Yang sudah kita dengar tadi begitu banyak pemaparan yang kita lihat ketika kita menyerahkan hidup di dalam Roh Kudus, tidak ada hal yang merugikan kita. Justru kita akan mengalami banyak hal yang luar biasa yang kita alami. Banyak pengalaman-pengalaman baru yang kita alami. Tetapi justru itu akan kita alami semua yang akan membawa kita terus bertumbuh mencapai kematangan-kematangan rohani. Dengan cara apa? Dengan kita harus mengembangkan persatuan dan persahabatan dengan Kristus setiap hari. Melalui doa, melalui firman. Sehingga kita semakin mengenal tuntunan Roh Kudus ini bagi kita semua. Setelah kita bertumbuh bersama dengan Roh Kudus, dengan kehidupan baru yang kita alami, maka kita akan mengalami damai sejahtera dan sukacita. Kita akan mengalami penyembuhan. Kita akan diubah menjadi manusia baru yang dapat membagikan cinta kita kepada sesama dan dapat membina relasi yang lebih baik dengan sesama. Untuk itu, jangan ragu-ragu. Mari kita mau memberikan diri kita sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus, agar kita pun mengalami kehidupan yang sungguh lebih berkualitas di hadapan Tuhan. Kita pun bisa merasakan penyembuhan, kita bisa merasakan kuasa Tuhan, kita bisa merasakan hidup yang sungguh-sungguh diubah menjadi manusia yang baru di dalam tuntunan Roh Kudus. Setelah kita mengikuti sesi 1, 2, dan 3, kita bisa mengenal Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Maka di sesi berikutnya juga kita akan belajar bagaimana kita ketika kita memutuskan untuk hidup dengan pimpinan Roh Kudus, maka kita akan dapat menerima karunia-karunia dari Tuhan. Karunia-karunia apakah itu? Dan bagaimana agar kita semua dapat mengalami hal itu? Kita akan dapatkan itu semua di dalam sesi 4 selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.